Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Miss semua. Miss di sini akan menjelaskan materi kita untuk hari ini. Kita belajar bab 3. Bab 3 yaitu tentang budidaya ikan konsumsi. Ini saya ambil dari LKS kalian halaman 33. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, saya berharap kalian bisa memahami bagaimana itu komoditas ikan konsumsi, sarana prasarana atau alat yang digunakan ketika ingin membudidaya. Kemudian bagaimana tahapan-tahapan ya dalam mengembangkan atau membesarkan ikan itu sendiri. Lalu kalian bisa praktik, kalau bisa saya berharap kalian bisa praktik membudidaya atau membesarkan ikan konsumsi itu sendiri. Ini adalah materi pokok kita ya untuk bab 3 yaitu tentang budidaya. Ya, jadi indikatornya adalah di sini. Saya harapkan kalian bisa memahami ya komoditas ikan itu, bagaimana kalian bisa membuat wadah budidayanya, teknik budidayanya dan praktek untuk membesarkannya. Oke. Nah, di sini kalau kita berbicara tentang ikan konsumsi, nah tentu saja semuanya sudah tahu ya, apa itu ikan konsumsi. Setiap hari kita selalu mencoba untuk mengkonsumsi ya ikan itu sendiri ya, seperti yang kita tahu. Kalau dikatakan ikan konsumsi berarti ikan yang sering digunakan untuk lauk pauk makan kita ya, untuk kita jadikan sebagai pilihan dikonsumsi. Nah, apa itu budidaya ikan konsumsi? Ya, kegiatan ini ya, ini adalah salah satu kegiatan yang bisa kalian lakukan ketika kalian ingin membesarkan, kalian ingin mengembangbiakan, kalian ingin membuat produk dari budidaya kalian itu menjadi lebih banyak ya, dengan menggunakan sistem, dengan menggunakan teknik, dengan menggunakan bantuan, apakah itu bantuan secara alami atau buatan yang mensupport untuk membudidaya ikan konsumsi itu sendiri. Itulah pengertian dari budidaya ikan konsumsi. Nah, di sini ada saya sajikan kolam ya. Ada kolam, ada ikan. Nah, inilah bagaimana cara kita untuk membudidaya. Kita bisa melihatnya di bab 3 untuk budidaya ikan konsumsi itu sendiri. Oke, mari kita buka halaman ke-34. Nah, di sini sebelum kita mempelajari lebih lanjut bagaimana teknik, bagaimana sarana, bagaimana wadah, kita pelajari dulu apa sih sebenarnya komoditas ikan itu. Nah, tadi saya sudah jelaskan apa itu ikan konsumsi. Ya, di sini kita belajar komoditas ikannya. Kalau berbicara tentang komoditas ikannya, berarti jenis-jenis ikan. Apa saja jenis-jenis ikan yang bisa kita konsumsi, yang bisa dinikmati oleh manusia, yang bisa memberikan gizi oleh tubuh manusia, ya. Nah, kita udah tahu kalau namanya ikan konsumsi, kita bisa memperolehnya itu dari perairan daratan, ya, perairan lautan atau perairan air seperti di muara, pertemuan antara sungai dengan laut itu namanya air muara. Itu juga ada jenis ikannya. Nah, kita lihat di sini. Ada yang pertama adalah jenis lele. Lele ini mudah sekali dan sangat mudah dikembangbiakan. Kenapa? Lele ini adalah ikan yang paling mudah dikembangbiakan. Ikan yang paling gampang dikembangbiakan ya. Karena apa? Sifatnya dia ini liar. Kenapa saya katakan liar? Karena tidak sulit untuk mengembangbiakannya. Kamu letakkan aja di septic tank kamu, ini besar. Berarti ikan itu makan apa? Makan kotoran, ya kan? Nah, dia ini paling rakus, ikan paling rakus, paling gampang itu adalah lele. Nah, untuk lele itu sendiri, seperti yang kamu tahu, lele itu jenis air tawar. Semua sudah tahu bahwasanya ini air tawar ya. Nah, dia nih kamu bisa baca di sini, air tawar yang dibudidayakan dengan kepadatan tinggi. Biasanya kita bisa masukkan bibit ikan lele itu di wadah 1 meter kubik ya, itu bisa masuk 100 sampai 300 ekor. Nah, kamu bisa dari pemijahan. Apa itu pemijahan? Pemijahan itu
seperti apa ya, kalau kita bilang peteluran untuk proses pengembangbiakannya, nah, pemijahan ya, dan penetasan telur. Nah kalau untuk dia waktu menetasnya itu biasanya bisa satu hari itu bisa dia dilakukan penetasan. Oke, atau supaya lebih kuat lagi ya, telurnya tadi itu 7 hari baru kamu pindahkan. Oke, kalau misalnya nanti butuh waktu lagi biasanya 1 sampai 2 bulan untuk membesarkan ikan lele itu. Kalau mau ukurannya itu bisa mencapai 5 sampai 10 cm. Nah, ketika kamu sudah bisa membesarkan 5 sampai 10 cm, nah, itu kamu bisa lagi membesarkannya dalam jangka waktu 60 hari. 60 hari ini sama dengan 2 bulan ya. Ikan kamu itu udah siap untuk dipanen. Ya, biasanya kalau dengan ukuran panjang segitu itu akan menghasilkan 9 sampai 10 ekor 1 kilonya. Udah bisa kamu pasarkan. Jadi bisa dipanen ketika dia sudah berumur 5 sampai 10. Dari awal, dari pemijahan, dari penetasan hingga panen membutuhkan waktu 60 hari. Itulah proses untuk ikan lele. Ikan yang kedua itu adalah ikan gurame. Nah, kalau ikan gurame itu sendiri ini juga sering kita konsumsi. Sama halnya dengan ikan lele, yaitu air tawar. Bagaimana caranya? Pertama, kamu harus lakukan pemijahan, penetasan telur. Pemijahan ini kayak proses ini ya, perkawinan. Ya, udah dia kawin baru nanti dia punya telur, ditetas, baru pemeliharaan larva. Sama halnya dengan lele tadi. Diawali oleh pemijahan, lalu penetasan telur, lalu pemeliharaan larva. Ya, jadi kalau dia larva itu udah larva yang telah menetas dan umurnya misalnya larvanya sudah 8 sampai 9 hari, itu kamu sudah bisa dipindahkan. Ya, sudah bisa kamu pindahkan, sudah bisa kamu dederkan. Kemudian itu butuh waktu pendederan selama 170 hari supaya dia benihnya siap untuk dibesarkan. Pendederan itu kayak apa ya, pemisahan dia dari telurnya itu ke larvanya gitu. Lalu pembesaran ikan itu ya bisa kamu panen ketika dia sudah punya berat 250 gram per ekor. Biasanya waktunya adalah 4 bulan. Kalau tadi ikan lele 2 bulan itu sudah bisa kamu panen. Ikan gurame supaya mencapai bisa beratnya 250 gram per ekor ya, atau 1 kilo ya, 1 kilo per ekor. Nah itu 4 bulan. Oke. Nah itulah ikan gurame. Yang ketiga adalah ikan nila. Nah, kalau ikan nila itu sendiri sama dengan gurame, hampir sama. Ikan air tawar juga. Namun kebanyakan orang antara kalau dari segi harga kita lihat antara nila dengan gurame itu pasti sudah lebih mahal gurame. Ya. Ini ikan nila itu di air tawar hidupnya. Oke. Lalu untuk jenis penyakitnya juga dia tidak sering terjangkit penyakit. Ya, tidak sering, tidak begitu banyak. Jadi bisa dikatakan ini gampang, layaknya ikan lele tadi. Kan yang paling gampang untuk hidup kan lele. Ya. Lalu pembibitannya juga cukup mudah. Ya, kalau misalnya dari sepasang indukan ini maksudnya laki-laki jantan dengan betinanya, itu bisa menghasilkan telur 250 sampai 1000. Itu dari satu pasang aja. Apalagi kalau ada banyak berapa pasang, ya. Kemudian kalau dia telurnya udah netas dalam waktu 10 sampai 13 hari di mulut itu ya, itu siap untuk didederkan dan siap untuk dibesarkan. Jadi waktunya mulai dari telur sampai menjadi benih, biasanya itu ukurannya 5 sampai 8 cm ya. Itu waktu untuk dihabiskannya adalah 60 hari atau 2 bulan. Nah, kalau ikan nila ini cepat tumbuhnya. Bisa kalau jenisnya dia nila gift itu bisa tumbuhnya 4,1 gram per hari. Itu pertumbuhannya cepat, sangat cepat. 4,1 gram per hari. Nah, kalau dia nila jantan sama betina itu beda.
untuk pertumbuhannya. Ya, lebih cepat yang mana? Lebih cepat jantan. Karena apa? 40% dia lebih cepat daripada betina. Kalau misalnya udah nyampe 200 gram, biasanya nilai betina itu agak lambat. Ya, kalau dia udah agak berat, dia udah agak lambat untuk besar. Beda sama jantan. Kalau jantan sudah dia lebih mencapai 200 gram, dia cepat. Lalu kalau dia nilai gift, kalau misalnya sudah bisa 5 ekor 1 kilo, nah berarti itu sudah bisa untuk dipanen. Menghabiskan waktu adalah 4 bulan. Layaknya ikan gurame 4 bulan. Yang cepat adalah ikan lele. Nah, selanjutnya adalah ikan mas. Nah, kalau ikan mas semua tahu. Di sini tidak ada ikan mas. Sini adanya mujahir dengan patin. Kita lihat sekarang ikan mas. Ya. Kalau ikan emas itu sendiri, proses pemijahannya ini di luar persiapan indukan, biasanya 5-7 hari hingga bisa dapat larvanya. Yang larva bisa kamu besarkan kalau sudah berukuran 5 cm atau dia beratnya udah nyampai 2,5 gram. Nah, itu dia, sekitar menghabiskan waktu 1 bulan. Nah, kalau dia untuk total pembudidayaannya itu sendiri itu bisa menghabiskan waktu 5 minggu ya. 5 minggu. Nah, itu dari bibit 2,5 gram sampai ukurannya 50 gram. Ya, itu 1 bulan. Dan kemudian kalau mau dibesarkan, itu bisa kamu mencapai 50 gram atau 20 ekor per kilo. Menjadi 4 ekor per kilo. Jadi kalau misalnya masih 20 ekor per kilo, tadinya dalam waktu 1 bulan, kamu tunggu dulu, kamu habiskan. Selama waktu 3 bulan, siap untuk dipanen. Dari awal sampai 3 bulan itu siap untuk dipanen. Hingga beratnya, ya, kamu bisa timbang 4 ekor dalam 1 kilo, berarti udah siap untuk dipanen. Itulah ikan mas 3 bulan. Selanjutnya adalah ikan patin. Nah, kalau di ikan patin itu sendiri, ya biasanya kalau misalnya ini harus tenaga yang terlatih. Kenapa? Karena agak sulit ya. Dari proses larvanya itu 3-4 minggu, hampir 1 bulan hanya untuk larvanya. Terus ada beberapa tahapan. Di sini ada 3 tahapan dalam membesarkan larva. Ketika larva berumur 1-9 hari, 10-13 hari, 14-21 hari. Makanya dia menghabiskan 3-4 minggu hanya untuk membesarkan larva. Beda dengan ikan-ikan lainnya. Nah, itu dia. Ya. Dan kalau misalnya dia ini patin, dalam 1 meter kubik wadah atau kolamnya itu hanya bisa dimasukkan bibit 20-30 ekor. Beda dengan lele. Kalau lele 1 meter bisa 100-300 ekor bisa. Tapi kalau patin itu tidak bisa. Hanya 20-30 ekor saja. Ya. Nah, kalau misalnya untuk patin itu sendiri nggak ada patokan harus 1 kilo dalam panen 1 kilo harus berapa ekor, tidak. Ini tergantung dengan kitanya. Ya, tergantung dengan selera pasarnya ingin mengkonsumsi dengan berat berapa. Nah, biasanya dari awal hingga panen itu 6 bulan. Paling lama dari semua ikan yang telah kita sebutkan tadi, ikan yang terlama adalah ikan patin karena 6 bulan. Ikan yang tercepat adalah ikan lele, yaitu menghabiskan waktu 2 bulan. Itu dia. Oke, untuk hari ini kita bercerita tentang jenis-jenis komoditas ikan dulu ya. Materi akan kita lanjut minggu depan. Kita akan berlanjut untuk sarana budidaya ikan konsumsi. Kita akan bercerita tentang kolam, kita akan cerita tentang alat, kita akan cerita tentang bahan yang digunakan untuk di sarana dan prasarana produksi ikan konsumsi. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya lewat video ini. Silakan boleh kalian baca lagi di LKS halaman 3334 sampai 35. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.